Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di kota Bikini Bottom, terlihat Tuan Crab sedang membawa uang di jalanan yang ketika ia melihat ke suatu tempat, rupanya ada sebuah restoran yang menjual menu sarapan pagi yang sangat begitu lezat sampai memakan piring. Crab yang penasaran kemudian langsung memantau dari dekat yang ketika salah satu customer ingin membayar ke sang pemilik, sial Crab yang tidak ingin memesan ditendang menjauh yang berakhir tiba di Krusty Krab dengan begitu keras. Tak lama dari itu, dari sisi lain, SpongeBob dan Squidward mencoba mendekat yang menjadikan Crab langsung mengatakan ide barunya. Ya, walaupun mereka berdua yang mendengar sempat menangkap kalau restoran akan dipindahkan ke bulan. Tuan Crab yang langsung membantah ide liar tersebut, ia pun langsung mengatakan restoran akan merubah menu, yaitu menjual makanan sarapan seperti pengusaha sebelah. Selanjutnya ketika mereka bertiga telah masuk ke dalam, SpongeBob pun bergegas membuat sebuah cake untuk uji coba pertama kepada Squidward yang menjadi pelanggan. Akan tetapi dirinya yang berusaha menyantap dengan penuh keyakinan, sial makanan yang dimaksud adalah Krabby Patty yang dirombak oleh SpongeBob agar serupa. Mendengar hal itu, ia sebagai koki mengakui kesalahan, yaitu dirinya tak dapat membuat menu lain selain Krabby Patty. Kemudian Tuan Crab yang tak mau ketinggalan kesempatan, dirinya pun menyarankan SpongeBob untuk pergi ke toko buku untuk mencari buku resep yang akan dibuat. Detik-detik pun berlalu dan tiba SpongeBob pada toko yang dimaksud. Ia pun langsung memesan buku resep menu sarapan yang di saat ingin diambil oleh seorang petugas, dirinya sempat bingung terhadap masing-masing benda. Yang setelah begitu lama memandang ke sana kemari, akhirnya ia memutuskan memberi buku berwarna coklat dengan bentuk yang sedikit seram guys. Namun SpongeBob yang langsung pulang, sial di sini ia bertemu dengan seorang penyihir yang setelah ditelusuri rupanya ia ingin membeli buku. Yang ketika petugas ingin memberi, sial buku yang ia maksud telah tertukar oleh SpongeBob yang apa boleh buat ketika dirinya ingin pulang, toko malah terbakar hasil efek menghilang. Di sisi lain, SpongeBob yang telah sampai dengan kondisi restoran telah berubah, dirinya secara tanggung jawab menemui Tuan Crab yang setelah melihat itu ia memutuskan untuk segera memasak menu sarapan. Singkat cerita, setelah berada di dapur dengan mencoba mencari-cari menu pada buku, beruntung resep breakfast ditemukan dan dirinya langsung mengambil bahan sesuai isi tulisan. Seperti yang kalian lihat, beberapa hewan naga telah terkumpul dan sebuah gentong masak yang telah dipersiapkan tempat pembakaran kayu. Di saat api telah menyala dengan serius dan SpongeBob memasuki beberapa bahan aneh ke dalam yang setelah beres berlanjut diaduk secara merata layaknya dodol. Di sini SpongeBob yang masih tak curiga akan masakan, tiba-tiba dari dalam muncul kue rasa coklat yang setelah itu dengan sigap membawa kepada Tuan Crab. Dan ia juga langsung memberi lagi kepada Squidward sebagai uji coba. Di saat dirasa kalau makanan sangat enak, Crab pun langsung berteriak akan menu baru yang diikuti oleh para pelanggan yang bersenang. Ya, walaupun di tengah situasi mata Squidward menumbuhkan mata baru. Kemudian SpongeBob yang langsung memberikan pesanan kepada para pelanggan. Lagi-lagi kejadian aneh muncul, yang mana secara tiba-tiba seorang pelanggan dapat menumbuhkan tentakel. Tak hanya di satu situasi, ternyata di saat Bubble Bass mendapatkan sarapannya, sial di saat dimakan dari belakang bokong mengeluarkan mulut monster yang alhasil tangan yang meraba terputus, yang berlanjut kabur tak tentu arah. Di sisi lain lagi, para pelanggan yang telah memakan makanan hasil resep sihir membuat satu persatu orang berubah menjadi sangat aneh dengan bentuk berbagai macam seperti kue dan donat. SpongeBob yang baru keluar dari dapur dengan ekspresi terkejut melihat situasi, apa boleh buat orang-orang yang terkena sihir menjadi sangat rusuh, serta termasuk Squidward yang matanya semakin banyak seperti CCTV. Tapi Tuan Crab yang baru tahu akan kejadian membuat ia bertanya-tanya terhadap SpongeBob dan dirinya yang mendengar juga tak tahu penyebab dari semua ini.
Namun jika kita menelusuri ke rumah penyihir yang sempat membeli buku masak, dengan percaya ia memasuki bahan-bahan masakan dapur, dan hasilnya yang keluar adalah menu-menu sarapan seperti yang diinginkan Tuan Crab. Setelah beberapa detik menganalisis hasil dari eksperimen sihir, beruntung dirinya sadar ada kesalahan terhadap resep, yang ketika ia mencoba membaca dengan cover buku bertuliskan breakfast, sontak ia kesal dan ingin mencari buku sebenarnya. Di saat kita kembali lagi ke Krusty Krab, rupanya suasana di restoran semakin kacau, yang di saat mereka berdua sedang berbincang, dari dapur keluar buku sihir yang sempat digunakan SpongeBob, yang berlanjut berhenti dengan mengeluarkan efek sihir. Dan itu digunakan untuk mengambil makanan, untuk bisa berubah menjadi seseorang. Ia yang berwujud seram dengan cara berteriak, alhasil seisi ruangan ketakutan brutal parah, yang kemudian secara tiba-tiba seorang penyihir yang tadi muncul. Dan ia hanya bisa terdiam dahulu sambil melihat kejahatan makhluk aneh. Sang nenek yang langsung menemui mereka bertiga untuk menjelaskan kalau buku yang didapat telah tertukar. Tanpa berlama-lama secara inisiatif sang nenek mencoba menyerang, dan hasilnya serangan gagal hingga berbalik arah menyiram sesuatu sampai terbentur keras pada sebuah dinding. Ia yang sudah tak dapat berbuat apa-apa karena seluruh tubuh telah lengket terkena cairan. Alhasil sang nenek memerintahkan SpongeBob untuk menyerang, dengan didukung SpongeBob diberi kekuatan penyihir. Merasa punya modal untuk menghancurkan makhluk, dengan sigap dirinya pun melemparkan seporsi makanan ke depan, yang selanjutnya menjadi terjatuh ke lantai. Namun monster yang sontak emosi dengan kejadian, apa boleh buat orang-orang di sekitar diambil begitu saja menggunakan lidah yang sepertinya difungsikan sebagai energi. Di sini SpongeBob yang tak merasa takut, dengan ide cerdas ia pun mengeluarkan sebuah peti yang ketika diberikan kepada monster, beruntung ada efek baik muncul, seperti yang terlihat seluruh tubuh yang tergabung terpisah, dan mereka yang telah ditelan keluar dengan selamat. SpongeBob yang telah balik normal disertai penyihir selamat. Berlanjut, sang nenek bergegas mengambil buku serta mengembalikan buku resep masakan sebenarnya kepada SpongeBob. Setelah selesai dari urusan masing-masing, nenek pun mencoba memakan Krabby Waffle untuk bisa menghilang dari lokasi. Ya, walaupun dengan itu seorang Tuan Crab malah kepikiran lagi membuat menu baru seperti yang baru dilihat. SpongeBob dan Squidward yang hanya bisa melihat senang ide Tuan Crab, sial secara mengejutkan dirinya mengeluarkan buku sihir berwarna hijau terbaru, yang alhasil di saat terjatuh dan mengeluarkan efek laser, rupanya cahaya tersebut menembus ke atas, hingga selanjutnya keluarlah makhluk tengkorak dengan bentuk mata kurang tidur. Dan kemudian film pun berakhir guys.